Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugrah Dwi Atmaja Putra, NRP 5214080 dari kelas B. Di sini untuk tugas pendahuluan 3 kita akan mempelajari tentang sistem operasi Linux. Yang pertama tentang managing desktop. Di sini kita akan mempelajari apa itu desktop environment, window manager, dan compositing. Untuk desktop environment di sini bisa diartikan Graphical User Interface atau GUI yang didesain untuk mempermudah user. Di sini mempermudah user seperti dalam mengakses dan menggunakan fitur-fitur yang ada dalam sebuah paket sistem operasi. Kemudian untuk window manager di sini dapat kita artikan sebagai sistem perangkat lunak yang mengontrol penempatan dan penampilan jendela pada sistem windowing dalam graphical user interface. Selanjutnya, untuk compositing sendiri adalah bagian dari window manager yang bertugas untuk mengatur tata letak dari window seperti yang telah difungsikan sebelumnya tadi. Kemudian di sini ditanyakan apakah kita sudah mengetahui cara menginstal sebuah aplikasi dalam sistem operasi Linux. Untuk penginstalan sebuah aplikasi dalam Linux seperti yang ada di soal ini, yaitu sudo apt-get spasi install spasi nama aplikasinya. Untuk contohnya, pertama kita buka terminal. Kemudian untuk menginstal sebuah aplikasi, kita ketikkan sudo apt-get install spasi nama aplikasinya. Di sini saya akan mencoba menggunakan aplikasi Nmap. Apakah kita akan melanjutkan? Ya. Di sini akan langsung otomatis untuk mendownload aplikasi serta menginstal aplikasi tersebut. Di sini dapat dilihat 3 proses sedang berjalan serta kecepatan dan waktu yang dibutuhkan. Ini adalah penginstalan aplikasi. Nah, di sini aplikasi sudah selesai terinstall. Kemudian untuk penginstalan aplikasi seperti contoh yang tadi, kita harus mengkonekkan komputer kita dengan internet. Lalu untuk menginstal suatu aplikasi tanpa adanya koneksi internet, caranya seperti ini. Kita membuka folder dari source code yang telah kita download. Kemudian pada folder source code tersebut kita tuliskan ./configure make install pada terminal. Contohnya seperti ini. Di sini saya sudah menginstal beberapa aplikasi untuk Ubuntu. Kemudian saya akan mengekstrak salah satunya, yaitu GIMP.
Nah, di sini game sudah terekstrak. Kemudian yang harus kita lakukan adalah masuk ke dalam direktori game tersebut. Caranya kita ketik cd download app. Di sini kita telah masuk ke dalam direktori game. Selanjutnya, untuk melakukan penginstalan, kita ketik seperti yang ada pada soal TP tersebut, /configure nn make install. Kemudian kita enter. Seperti ini. Terminal akan langsung membaca dan akan langsung menginstal aplikasi tersebut. Kemudian repository. Apa itu repository? Pelajari apa itu repository. Di sini repository adalah tempat penyimpanan ratusan aplikasi program yang telah diatur sedemikian rupa dan tersedia untuk dapat diakses melalui internet. Jadi, repository itu seperti gudang aplikasi yang siap untuk di-download. Contohnya seperti repository Kambing UI atau repository ITB. Di sini saya akan coba menambah repository dari Ubuntu saya. Pertama, kita buka terminalnya. Kemudian kita ketik sudo gedit /etc/apt/source.list. Masukkan password. Di sini kita dapat menambahkan repository. Sebelumnya saya sudah browsing dan mendapatkan beberapa repository seperti repo ITB atau repo Kambing UI. Di sini saya akan mencoba menambahkan repo Kambing UI. Saya copy. Kemudian saya taruh di bawahnya ini dan saya save. Setelah itu kita akan meload repo Kambing UI dengan cara sudo apt-get update. Di sini kita akan meload repo Kambing UI yang telah kita masukkan. Seperti ini. Di sini dapat terlihat jika sudah selesai, namun beberapa tidak berjalan. Kemudian dependensi. Apa itu dependensi? Pelajari apa itu tentang dependensi. Jadi dependensi adalah ketergantungan suatu aplikasi terhadap package yang terkait dan dibutuhkan oleh aplikasi tersebut. Ketergantungan di sini memungkinkan sebuah aplikasi
tidak dapat terinstall secara sempurna atau bisa dikatakan gagal apabila package yang terkait belum ada. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut, kita dapat melakukan pertama, kita tulis sudo spasi apt-get build spasi aplikasi yang akan kita install, misalnya nmap. Masih ada kesalahan. Namun untuk melakukan hal ini kita harus terkonek dengan internet. Kita ketik yes. Jadi di sini Ubuntu akan langsung mencari apa package yang dibutuhkan untuk menginstal sebuah aplikasi yang kita inginkan dan akan otomatis menginstal package tersebut agar aplikasi yang akan kita install dapat terinstall secara sempurna. Kemudian yang selanjutnya adalah interface. Di sini ada sebuah tampilan seperti ini. Kemudian kita harus tahu aplikasi apa yang dapat untuk menampilkan informasi desktop pada terminal seperti gambar ini. Untuk aplikasi yang dapat menampilkan informasi desktop pada terminal seperti ini adalah aplikasi ScreenFetch. Kemudian buatlah agar aplikasi tersebut berjalan setiap kali kalian membaca terminal. Di sini kita harus membuat agar ScreenFetch selalu berjalan setiap kali kita membuka terminal. Sebelumnya di sini saya sudah mendownload ScreenFetch. Kemudian kita ekstrak. Setelah kita ekstrak, kita buka foldernya. Kemudian kita membuka terminal baru. Pada terminal baru ini kita masuk ke dalam direktori ScreenFetch. Di sini saya telah masuk ke dalam direktori ScreenFetch. Kemudian agar ScreenFetch dapat berjalan, kita ketikkan chmod +x kemudian ScreenFetch. Yang nantinya agar dapat berjalan. Setelah kita setting, kemudian kita testing apakah ScreenFetch yang kita masukkan benar dan bisa berjalan. /ScreenFetch. Seperti ini informasi desktop pada terminal seperti pada soal ini. Kemudian kita akan membuat agar aplikasi tersebut selalu berjalan setiap kali kita membuka terminal. Pertama, kita ketikkan sudo nano h/dash.bashrc seperti ini. Kemudian kita enter, kita masukkan password. Kemudian kita arahkan ke barisan yang paling bawah.
Di sini kita langsung tuliskan dot screen page dev seperti yang sebelumnya. Kemudian kita tekan Ctrl X dan Y untuk men-save. Kemudian enter. Di sini sudah tersimpan settingan agar setiap kita membuka terminal akan muncul informasi desktop. Untuk mengetesnya, kita akan membuka terminal baru. Ya, seperti ini. Jadi setiap kali kita membuka terminal akan langsung terbuka informasi desktopnya. Kemudian cari tahu cara untuk merubah tema, wallpaper, serta icon. Untuk merubah tema dari Ubuntu ini, kita ketikkan di settings, set host GNOME desktop interface spasi gtk/dum. Kemudian kita pilih tema yang akan kita gunakan. Seperti ini. Kemudian untuk merubah tema secara manual, kita dapat membuka sistem setting, kemudian pada appearance, di sini kita dapat memilih tema yang akan kita gunakan. Misalnya ambience akan kembali seperti yang tadi. Selanjutnya kita akan mengubah wallpaper. Caranya kita ketik di settings spasi set spasi on GNOME desktop interface. Untuk interface seperti tadi digunakan untuk tema, sedangkan untuk wallpaper kita menggunakan background. Kemudian picture, kemudian tempat filenya. Di sini saya sudah menyediakan sebuah gambar yang akan kita gunakan sebagai wallpaper. Kemudian enter. Di sini tampilan masih belum berganti. Kemudian kita akan cobanya ulang. Ini kurang file. Di sini mungkin masih ada kesalahan dalam pengubahan wallpaper. Namun untuk cara manualnya, kita dapat masuk ke sistem setting, appearance, kemudian langsung kita pilih wallpaper yang kita inginkan.
Kemudian yang terakhir adalah cara untuk merubah icon. Pertama kita buka terminalnya, kemudian kita ketik settings, set words, GNOME, stop interface, kemudian GTK, icon, dan kemudian kita pilih salah satu tema iconnya. Di sini saya mengambil tema high contrast. Ada kesalahan seperti ini. Atau kita coba lagi. Ya, di sini icon-icon sudah terganti, di mana kita menggunakan icon dari tema high contrast untuk icon-icon yang penampilan icon-icon yang baru. Kemudian kita akan membuat sebuah user dengan nama sysop dan dengan password 123. Kemudian kita memasukkan user tersebut ke dalam grup build. Jadi cara yang pertama, kita akan membuat user sysop tersebut. Caranya kita ketik sudo spasi add user sysop. Kita masukkan password 1234. Ya, apakah informasi tersebut telah benar? Kita ketik yes. Di sini user sysop telah terbuat. Kemudian sebelum kita memasukkan user tersebut ke dalam grup build, kita akan membuat grup build tersebut. Sudo add group. Di sini grup build telah terbuat. Selanjutnya kita masukkan user sysop ke dalam grup build. Caranya seperti ini. Di sini user sysop telah dimasukkan ke dalam grup build. Kemudian buatlah satu user lagi dengan nama panggilan Anda dan password NRP Anda. Jadikan user ini sebagai user system. Kita buka terminal baru. Caranya pertama kita buat user tersebut. Di sini saya menggunakan user add, kebalikan dari add user, agar password nanti bisa dimasukkan manual di bagian belakang. User add, nama panggilan saya, sistem, ini nama panggilan saya. Di sini user putra telah terbuat dan telah dimasukkan ke dalam sistem. Yang akan kita lakukan selanjutnya adalah memberi password kepada user putra. Password, kemudian kita masukkan password
sesuai dengan NRP saya. Password selesai diupdate. Jadi di sini user putra yang telah dimasukkan ke dalam user system telah terbuat dan diberi password sesuai dengan NRP saya. Untuk mengecek apakah user tersebut telah terbuat, kita bisa masuk ke sistem setting, user account. Di sini bisa dilihat bahwa akun-akun tadi telah terbuat